Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Saiful Haq, SPD MPDT, dosen Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Dalam video pembelajaran ini, saya akan membahas tentang materi yang penting dalam mata kuliah teknologi bahan bangunan yang menjadi bagian inti dari kompetensi inti mahasiswa di Departemen Teknik Sipil. Nah, di mana pada pertemuan dalam video ini akan membahas tentang batu bata ditinjau dari aspek fisik dan aspek mekanis. Nah, ini dilakukan dengan mendahulukan teori, setelah itu kita masuk ke dalam praktikum. Ya, dimana tujuan dari pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu memahami ya, batu bata sebagai bahan bangunan ditinjau dari aspek fisik dan aspek mekanis. Seterusnya, mahasiswa mampu menganalisis karakteristik batu bata sesuai dengan SNI 15-2094-2000. Setelah itu, mahasiswa mampu dan dapat melakukan praktikum untuk mengukur sifat fisik dan sifat mekanis batu bata. Nah, ini mata kuliah ini, ya, topiknya ini sangat berkesan karena didukung juga berdasarkan hasil penelitian selama 4 tahun yang sudah kita terbitkan menjadi satu buku, ya, batu bata Sumatera Barat. Dan kita juga didukung penelitian yang sudah dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional. Nah, di sini kita berbicara tentang batu bata Sumatera Barat. Setelah kita teliti selama 4 tahun, tidak sesuai standar. Dilihat dari segi fisik, ya, dimensinya tidak sesuai standar, beratnya tidak sesuai standar, dan termasuk dari segi sifat mekanis, kuat tekan bata di Sumatera Barat juga tidak sesuai standar. Nah, maka dalam mata kuliah ini, khususnya topik batu bata ini menjadi suatu yang harusnya sangat menambah wawasan dan pengalaman mahasiswa. Di samping mereka melakukan perkuliahan secara teori dan praktikum, mereka juga didukung oleh data bahwa batu bata Sumatera Barat tidak standar. Nah, kita akan lihat nanti dalam pembelajaran seperti apa hasil pengukuran yang dilakukan oleh mahasiswa. Baik, langsung saja untuk tidak memperlama, ya, kita langsung masuk ke dalam video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Dan kesehatan kembali di lanjutan perkuliahan kuliah teknologi pada malam Muhammad. Bagaimana pagi ini? Sehat? Sehat, ya. Alhamdulillah. Jadi minggu lalu kita kan sudah berbicara tentang pengantar teknologi bahan, apa itu bahan bangunan dasar, dan juga berbicara tentang batu kali, dan berbicara tentang pasir. Nah, pada minggu ini kita akan mengupas di materi pertama, yaitu tentang batu bata. Batu bata ini termasuk material yang masih eksis hingga hari ini. Nah, apalagi kita di Indonesia ini tidak bisa lepas dari penggunaan batu bata sebagai material bangunan. Kita mengetahui juga bahwa khususnya di Sumatera Barat, batu bata ini bahan bakunya masih sangat banyak. Sehingga di setiap kabupaten kota di Sumatera Barat ada pabrik batu bata. Ya. Kalau lihat dari gambar, inilah seperti batu batanya. Bisa ingin tanya dulu kepada Anda semua,
Apa itu bata? Siapa kira-kira yang bisa? Ya, gimana? Salah satu bahan yang digunakan dalam Pertanyaan ini. Ah, ya. Satu lagi lah ada apa? Dari apa dari? Mana lihat? Ya, jawabannya benar keduanya. Batu bata itu menggunakan bahan bangunan untuk dinding ya, terbuat dari tanah liat. Betul. Nah, tapi definisinya itu kan umum. Anda kalau lihat di Google, ya, bukan bata adalah ini. Tidak ada ini sebenarnya. Yang pertama dia adalah material bangunan yang bisa digunakan dinding. Ya. Lihat terbagi dua, ada struktur dan non struktur. Ya. Dulu ada bata yang digunakan untuk fondasi beton. Nah, tapi sekarang dengan perkembangan teknologi itu ada beberapa kali ada fondasi kelas tempat, ikan ayam, sampai kepada fondasi sarang laba-laba, sehingga bata tidak banyak digunakan sebagai fondasi. Nah, di segi non struktur itu banyak taman dan sebagainya, ya. Tapi dominan itu digunakan untuk dinding. Sehingga definisi batu bata itu akan beragam kalau kita melihat dari berbagai aspek. Pertama dari karena dia bahan bangunan material, bisa juga terbuat dari tanah liat, ya. Tapi dikembangkan tanah liat dengan proses dulu dan sebagainya. Ya, kegunaan sudah ya, untuk material bangunan baik struktur maupun non struktur. Apakah masih relevan dengan pembangunan saat ini dan apa inovasi yang ada di ya, ini kita bahas lagi. Nah, ini definisi umum. Anda kalau lihat di Google yang keluar seperti ini. Bangunan adalah bangunan yang dibuat ya, dari tanah liat atau lampu dengan atau tanpa campuran. Nah, sehingga dia dibentuk dan dibakar sampai mengeras. Nah, digunakan untuk. Sebenarnya bata itu ada beragam bentuk ya dan beragam jenis. Nah, ada bata merah yang pertama, terus ada bata batako, ya. Ada bata ringan, banyak itu. Tapi kita hari ini fokus ke bata merah. Nah, bata merah, kalau ini ada sifat fisik, ya, itu setidaknya ada 10 dan lebih. Nah, ada dari segi warna, tekstur, bentuk bata, permukaan, ada uji bumi juga. Nah, itu ada penyimpangan ukuran, berat jenis, penyerapan, ukuran standar, ketahanan terhadap cuaca. Nah, ini yang perlu kita lihat. Tapi hari ini Anda akan melakukan praktikum poin 1 sampai poin 5 dari warna, tekstur, bentuk bata, permukaan dan uji bumi. Itu akan kita lakukan. Nah, dari segi warna sebabnya tidak ada standar yang menentukan bahwa bata ini harus warna apa. Nah, namun ini menjadi patokan umum saja. Tapi dia tidak berpatok untuk menentukan itu. Ada bata yang warna oranye, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang coklat, ya, abu-abuan. Ya. Nah, setelah itu ada tekstur. Dia bagiannya kasar dan tidak kecil. Ini menjadi penentu. Kalau dilihat dari sini, nah ini contohnya. Ini dia kasar dan tidak kecil. Nah, itu bentuknya seperti balok. Dia harus itu. Nanti kita akan tes juga. Ini kan juga lurus dan rata. Terus permukaan tidak boleh retak. Kalau nampak retak dan uji bumi. Nah, uji bumi ini uji yang sering digunakan secara umum untuk tanggal. Ya,
kalau bunyinya dibentukkan pen misalkan nyaring ya, itu lebih kokoh dibanding kalau dibentukkan ya lambat. Khusus untuk proses penulisannya ada hasil penelitian dari 2018 sampai 2020, 4 tahun dilakukan penelitian ya, bersama dosen sejawat yang merupakan dari CPD, juga ada Pak Firman, Ibu Rimayani, terus Bapak Dr. Handani. Ya. Sehingga dalam waktu singkat materi hari ini Anda juga akan disebutkan hasil penelitian tentang kebetulan. Tapi ini yang ke bawah nanti Anda bisa pelajari ya. Bagian nomor 6 sampai nomor 10. Nah, itu ada penyimpangannya plus minus 5 ini ya. Berat jenis. Nah, kalau dilihat di bagian berat jenis ya, sekitar 1.600 sampai 1.900 kilogram per meter kubik. Kalau dilihat jika ukurannya 5 kali 10 kali 12, maka rata-ratanya adalah 1,6 sampai 1,9 kilo satu bata. Ini dengan ukuran ini. Cuma kan ukuran bata itu di setiap daerah berbeda. Nah, ini dengan ukuran seperti ini. Jadi dilihat berapa ukurannya. Coba kali ini hitungannya 10. Jadi nah, penyerapan. Nah, itu ada biasa. Setidaknya 3.000 bawah gitu. Anda ya, ini umum kalau ilmu lapangan itu biasanya di bagian tebal itu untuk mendapatkan lebar 2 kali tebal sama 1, mendapatkan panjang 2 kali lebar sama 1. Kalau tebal 5, kalau umum lapangan itu ya 11, kalau 11 berarti 20. Ini sifat mekanis. Nah, yang paling umum itu lebih banyak dikuatkan. Ini berdasarkan di sini. Nah, kuatkan itu ada kelasnya. Yang kelas 3 besar atau sama 25 kg per cm. Kelas 2 75 kg per cm. Kelas 1-nya lebih dari 100. Kalau kuat tarik dia agak lemah ya. Nah, ini ada penelitian ini dipublikasikan 2020. Ini Parkiman, itu mulai dari Pasaman Barat, Agam, Pariaman, Pariaman, terus Perlawanan, terus di daerah pesisir. Apa batu bata? Kenapa pesisir kok tidak daerah sekitar? Kita melihat kejadian gempa di daerah tahun 2009 menunjukkan bahwa banyak korban masyarakat hancur semuanya di batal. Sehingga kita ingin uji sumber ini batanya standar atau tidak. Nah, dilihat dari temuan kita ya, dari panjangnya itu hanya rata-rata 18 cm. Sedangkan standarnya untuk sensitif makanan ini ya sekitar 23 cm. Di bagian lebar juga seperti itu. Ya, sampai standar di ketebalan juga seperti itu. Tidak sampai sana. Artinya dari segi dimensi, lepas ketebalan itu tidak sesuai standar. Dilihat dari kemudian yang kedua, yaitu ada kepadatan dan serat dan kekocakan. Nah, ditemukan bahwa rata-rata kepadatannya hanya 1,39. Bagian penyerapan ya, itu
bangun, kita beli tempat orang membangun. Jadi ada 555. Ditemukan bahwa ada kuat tekannya hanya 3,5. Sedangkan standar minimal itu kuat tekannya 5 MPa. Nah, artinya tidak standar. Nah, itu bagian kepadatan yang berada di atas 1,5. Nah, apa namanya gambarnya? Gambar agam ada satu keunikan bahwa di daerah Palinas makanya lebih kuat dibanding dengan Pasaman Barat, Agam, Sleman dan Padang. Ya. Ini ada inovasi di tahun 2021. Polisi menggunakan apa namanya sedimen yang ada di Bukit Karajang dan Padang. Di Bukit Karajang itu kan digali, terus ketika hujan dia akan turun ke sungai terdekat. Di sungai itu banyak endapan dari bisa pasir dan bisa batu ya. Karena endapan itu mengganggu ekosistem sungai tersebut. Nah, dan ternyata di dekat sungai itu banyak yang mengambil endapan itu untuk dibuat batako. Nah, sekarang kita uji apakah endapan itu ketika dicampur dengan adonan bata itu buat benda. Yang kita uji. Itu saya juga terlibat langsung di pabrik. Nah, beli ya endapan itu di mobil ini. Kita bawa ke sini. Kita uji. Nah, ini hasilnya. Jika kita campur, ya, ada komposisinya itu 5%, 10, 15, 20 sampai 50%. Kalau dilihat dari kepadatan, ya 1,3 sama ya, tidak ada perubahan. Tapi dilihat dari ini penyerapan mulai berkurang sedikit. Ya, mendekati daripada standar. Nah, dilihat dari kuat tekan, nah ini ada dampaknya 5,3, jadi naik di atas standar. Sehingga penelitian ini mengatakan bahwa endapan yang ada di Sungai Padang itu, di sungai aliran sungai yang di dekat Karajang itu memiliki satu ikat untuk memperkuat bata. Ya, itu gambaran penelitian yang kita lakukan. Mudah-mudahan nanti Anda bisa juga mengkreasikan itu dalam pelaksanaan praktikum untuk tugas hakim maupun untuk mungkin perlombaan karya tulis sendiri. Sekarang kita akan masuk ke bagian praktikum. Karena masuk kuliah ini kan dominannya kelompok. Kita akan bagi kelompok dan berapa ini? 1, 2, 3, 4. Jadi nanti kita satu misal kita bekerja kelompok ada satu kelompok yang kita orang. Nah ini saja. Karena dia tidak membutuhkan tenaga yang besar untuk angkat-angkat. Yang cewek 1, 2, 3, 4. Tadi masuk ke jadi ya. Jadi praktikumnya kita lebih ke bagian yang 5 tadi. Sebentar lagi Anda akan ambil bata di belakang. Setelah itu uji lihat warnanya seperti apa. Jadi berdasarkan desain ini tidak ada ketentuan khusus, tapi kita terangkan buat saja tabelnya. Tekstur, ya,
Satu kelompok 10 batang. Kita ada 4 kelompok ya. Ya, karena kalau berdua bisa 5. Nah, ini. Jadi kita ada 4 kelompok. Ya. Satu kelompok 10 batang. Nah, mengikuti daripada yang tadi, itu kita ada 5 ya. Ada warna, tekstur, bentuk, permukaan dan dimensi. Nah, di bagian bentuk itu sebenarnya ada dimensi. Dimensi itu kita contoh langsung. Ini misalkan kita ingin melihat apakah panjangnya, lebarnya dan tingginya itu standar tidak. Ini jadi kan banyak sekali. Kan kita ingin melihat panjang. Ya. Itu ukur. Ya. 1, 2, 3. Coba di bagian lebar. Lihat akan lebar. Itu bagian lebar. Ini ya. 1, 2. Nanti ambil rata-rata dari 3. Lihat lagi dari luar. Ini adalah rata. Lihat rata-ratanya apa itu bagian yang tadi bukan kita. Terus di bagian bentuk apa kira-kira warnanya? Merah kecoklatan sampai juga ke tahap ini melihat coklatnya. Dan ya bentuknya ya dia itu melengkung ya. Karena masuk ke dimensi. Karena apa yang kita tebak, berapa tebal. Ini cara menebak. Diluruskan. Empat kebabatan. Ujung 4,5. Nah, ya. Itu bagian tebal. Bagian lebarnya lagi. Lebar.
88 ya. 90. Oke. Persikuan ya. Itu tendang. Kita kan sudah ukur ini ya, seperti apa dimensinya, beratnya sudah ya. Nanti kan sudah dicatat itu ada rekap untuk melakukan analisis, kan tidak sulit ya, kita ambil beberapa dibuatkan nanti kesimpulan. Baik, ya, tadi kan kita sudah praktikum. Nah, Anda sudah melaksanakan 5 tahapan tadi. Ya. Yang penting berikut ini adalah Anda buat laporan. Ya. Buat laporan, dilakukan analisis di situ. Ya. Seperti apa bata tadi, ya, dari 5 sifat fisik. Nah, dokumentasi Anda masukkan. Ya. Sehingga minggu depan ketika kita masuk, laporannya sudah bisa dikumpulkan. Ya. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti Anda diskusi saja di grup WhatsApp. Ya. Itu kira-kira untuk pertemuan kita hari ini. Ya. Cukup? Cukup ya. Kalau itu kita tutup hari ini. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.